Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini versi gue lagi jalan-jalan nyantai keluar. Seperti yang gue udah tulis waktu itu di vote di grup ya, ternyata banyak kayak kalian dari tertarik untuk acara ngobrol-ngobrol santai aja. Kali ini gue mau ajak kalian ngomong suatu topik yang sebenarnya lumayan sensitif, cuman sebenarnya agak mulai dipertanyakan di grup nih. Kalau misalnya kalian beli ayam, apalagi dengan kolaborasi sama reviewer, apakah itu worth atau enggak? Karena gini, kita ngomong argumentasinya dulu. Di satu argumentasi ini kenapa ini oke dan kenapa orang menyukai ini at first gitu ya. Kenapa orang suka collab ayam sama reviewer? Karena ya mengikuti target-target reviewer yang sudah terpercaya gitu. Sebutlah Chronicle, HBB dan sebagainya macam lainnya. Tapi kontra argumen ini adalah sekarang ini kalau dulu zaman dulu itu kan tuningan ayam agak aneh-aneh, dia V-shape, banyak peak, banyak dip. Nah sekarang ini udah banyak banget reviewer termasuk gua yang pakai frequency response di reviewnya dan kelihatan gitu, by frequency response ayam zaman sekarang itu udah rapih semuanya, bisa dibilang 80% sampai 90% ayam di marketplace now, at least yang berkembang di dunia audiophile itu by frequency response itu udah rapi. Nah masih dibutuhkan nggak kerjasama sama reviewer? Karena kalau misalnya kita ngomong collab with reviewer, mau nggak mau itu perusahaan harus bayar dong sekian marginnya atau sekian persentase dari keuntungan mereka untuk bayar reviewernya. Jadi kasarnya dengan tuningan dan suara level yang sama sebenarnya bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah. Nah karena harus bayar reviewer ini nih, jadi lebih mahal lagi barangnya. Nah yuk kita sebelum ngomong jauh ke pembahasan tentang pendapat gue soal hal itu, kita ngobrol dulu sekarang apa aja yang kita sudah ketahui mengenai reviewer serta ayam-ayam collaboration mereka. Oke, ngomongin reviewer yang pertama kali gue tahu tentang collabnya adalah Bang Chronicle ya pastinya. Dia reviewer pertama kali yang rasanya bikin tier list ayam selengkap itu, sebanyak itu. Walaupun sekarang udah nggak update, tapi waktu dulu tuh kayak dia paling update dan paling lengkap tier list ayamnya. Plus dia yang pertama kali mempopulerkan semacam squeak link, frequency response, dan dulu bisa perbandingkan di web. Chronicle rasanya yang pertama kali gua tahu collabnya sama Moondrop ya, Moondrop X Chronicle Down yang to be honest sampai sekarang gue belum coba. Lalu dia juga mengeluarkan beberapa produk lagi yang collabnya sama Moondrop kebanyakan dan afiliasi Moondrop, sama kayak sebutlah Moondrop Blessing 2 Dusk yang sebenarnya hanyalah Blessing 2 yang di retuning. Nah itu kelihatan tuh dari situ aja. Lu Blessing Dusk aja, Blessing 2 aja udah bagus, cuman gara-gara collab sama Chronicle yang minta di tuning beda sedikit, harganya nambah sedikit. Itu aja udah kelihatan maksudnya kenapa ada kontra tentang hal ini ya. Lalu kemudian Chronicle juga ada yang sama Kiwier, Singolo yang buat gue to be honest seolah dia mau mempopulerkan sesuatu teknologi yang baru dengan resonansi yang kayak labirinnya itu, tapi buat gue ujung-ujungnya nggak terlalu berkesan ya, agak fail to be honest. Tapi dia juga mengeluarkan yang terakhir ini Moondrop X Chronicle Dusk yang gue luar biasa suka, luar biasa spesial. Lalu kemudian secara selera rasanya tuningan Chronicle ini nggak ada yang ciri khas. Oh ya, dia juga ada yang third year X Chronicle Red. Nah itu kan blue sama red aja berbeda, yang sama Chronicle yang red. Nah di sini gue mau ngomong kalau si Chronicle itu seleranya lumayan kelihatan dari beberapa kali dia collab sana sini. Satu, dia selalu suka sensasi bass tapi bukan di mid bass, tapi kebanyakan di area sub bass. Jadi dia suka bass yang cukup clean. Lalu vokalnya nggak ada yang shouty, nggak ada yang maju aneh-aneh. Dia pinginnya yang, dia kan pernah ngomong juga secara kalau Harman target ayam itu vokalnya terlalu shouty buat dia. Jadi kebanyakan ayam collaboration dia itu masih ada ear gain di sekitar 3 kHz, tapi diturunin dibandingkan Harman target lebih mendekati neutral versi dia, entah itu 2020 atau 2023. Jadi ya dia biasanya collaboration neutral with bass boost gitu. Ayamnya kalem-kalem suaranya dengan bass yang cukup menonjol, tapi bassnya lebih ke sub bass, jadi nggak terlalu energik, cuma ada bassnya. Jadi tipe yang agak kalem lah bisa gue kasih berikan untuk Chronicle. Selanjutnya kita ngomong HBB. Ini jelas ya kalau HBB sendiri dia udah pernah ngobrol, dia maksudnya pernah ngomong di YouTube-nya dia, di channelnya dia, bahwa dia adalah orang yang suka sama
bass. Jadi kebanyakan collab-nya pasti selalu punya ciri khas di area bassnya. Ada beberapa sih yang bassnya nggak terlalu gede-gede banget seperti Tangsus One NV, tapi ada juga yang jelas arahnya ngebass seperti KKZ HBB, KKZ HBB Khan. Lalu ada apa namanya yang nanti HBB Deuce ya sama Fat Freak, yang jelas definitely bassnya dinaikin lagi, bassnya jelas monster gede banget. Ada juga HBB sama EW300 yang katanya cuman kayak naikin bassnya sekian desibel gitu. Gue belum nyoba yang EW300 biasa ya. Jadi intinya jelas bahwa HBB ini adalah orang yang suka bass. Lu bisa mengharapkan sesuatu dengan timbre yang lumayan tebal dengan bass yang lumayan besar untuk HBB ini. Beda sama Crinacle. Cuman HBB ini yang buat gue paling berkesan adalah pertama-tama ketika dia mengeluarkan HBB Khan ataupun dia mengeluarkan KKZ HBB. Karena itu dia mencoba menargetkan pasar kelas bawah yang untuk IM yang ngebass tapi tuningan mid range treble itu aman, safe, nggak ada pick aneh-aneh. Dan buat gua KKZ HBB berhasil memunculkan hal itu gitu. Startingnya from KKZ HBB. Walaupun buat gua sekarang ada banyak lawannya sih, tapi waktu dulu untuk suatu tuningan yang tebal dengan bass gede tapi upper mid to treble yang rapih, rasanya KKZ HBB jadi yang pertama buat gua. Jadi lumayan tebal-tebal ya arahnya si HBB ini. Lalu kemarin kita ngomong yang terakhir Timmy dari Giz Audio, tapi sekarang udah keluar dari tim Giz Audio, dia udah masuk timnya Crinacle ya. Nah kalau Timmy ini arah suaranya beda-beda, sebutlah kayak Galileo. Galileo sendiri kan malah cenderung fokusnya tuh ke vokalnya yang smooth. Lalu ada juga Dunu yang Da Vinci, dimana itu fokusnya malah ke bassnya dengan tuningan mid range treble yang balance, tapi bassnya yang jadi kayak fokus utamanya. Lalu ada juga yang Harman lumayan V seperti Chopin dari Binary Acoustic. Ini arahnya beda-beda nih Timmy, jadi gue agak random sih, tapi overall kebanyakan rilisannya bagus. Paling gue nggak memorable cuman yang Galileo, cuman Da Vinci sama yang Chopin itu bagus dan unik di harganya. Lalu yang terakhir J Audio ini kayaknya pertama kalinya dia collab ya. Oh ya, sebelumnya ada juga kayak Zeus Pantera dari Z Review ya, gue lupa. Tapi gue kebanyakan to be honest nggak terlalu cocok sama Z Review, jadi gue nggak terlalu perhatikan. Terakhir kan dia cuman ada collab sama Led Shower dengan S12 Z version, jadi kayak Z12. Itu cuma nambahin di area sub bass dan warnanya beda. Jadi nggak terlalu memorable lah buat gue, atau nggak terlalu berkesan kalau ngeliat grafnya doang. Lalu kemudian dia sempat ada Harmony Dyne atau apa gitu headphone yang somehow ternyata reviewnya kayak jelek banget dari Headphone Show ya, jadi gue nggak terlalu peduli sama yang satu itu sih. Dan terakhir kemudian ada dari J Audio, yaitu J Audio X Zigat Estrella. Ini Zigat ini unik nih, dia bukan sama reviewer yang lain, malah sama J yang hitungannya masih cukup baru. Bahkan kalau misalnya kita lihat secara subscribernya jelas jauh di bawah HBB, Crinacle ataupun Giz Audio. Tapi udah ada kolaborasi luar biasa, J, mantep. Dan ternyata ya buat gue hasilnya cukup menarik, cuman kelihatan dengan konfigurasi driver yang mirip kayak Synchrotres ya, Synchrotres atau Doshinko gitu. Ini lebih mahal lumayan. Jadi itu yang kita mau bahas di sini. Apakah reviewer ini berhasil memberikan suatu IM yang luar biasa gitu di price point-nya dengan collaboration dan dengan tuning ala mereka, atau malah itu bikin jadi suatu produk kurang worth karena dinaikin harganya karena harus bayar reviewer itu juga. Nah, kita langsung ngomongin aja soal produknya. Gue di sini bawanya cuma dua sih, tapi yang collab sama reviewer ya, ini Zigat Estrella dan juga Moondrop Dusk yang to be honest gue suka banget hari ini bawa. Dan ini kalau misalnya kalian mau tahu aja, ini gue lagi nyantai di cafe dengan bawa cukup pakai si EBR5 Gen 2 ini. Lalu IM-nya banyak karena gue sambil review dan juga banding-bandingin sana sini ya. Tapi yuk kita balik ke topik lagi. Nah, jadi kalau buat gue di satu sisi gue setuju ada beberapa produk yang gue kurang suka, maksudnya seolah di-hype-in sama reviewernya karena ini sesuatu yang seolah baru tapi setelah didengar kayak biasa aja ya. Gue harus ngomong seperti Kiwi Ears X Crinacle Singolo, dimana dia mencoba untuk bikin single driver tapi punya sensasi subwoofer ala multi driver dengan resonance
labirin atau apapun lah itu gue lupa, cuman jadinya suaranya biasa banget, resolusinya bahkan kurang di harganya, cuman bentuknya aja mungkin faceplate-nya lucu, lalu bassnya ya dengan sensasi resonansi itu pun nggak spesial amat. Nah, tapi seolah di video Chronicle-nya itu sesuatu yang wow banget gitu karena pertama kalinya, padahal to be honest nggak pertama kalinya juga. Kalau kalian lihat ada Full Magic One yang seolah menggunakan prinsip yang serupa gitu dengan resonansi kayak labirin seperti itu. Ya, intinya kalau produknya semacam itu ya tuh, biasanya gue kurang suka. Lalu kemudian juga memang ada produk yang unik, saking uniknya sampai buat gue udah terlalu aneh, kayak Kigezi HPP Hades, dimana itu dia emang ngomong dia tuh mau bikin sensasi kayak di klub jadul gitu ya kasarnya. Tapi gue bener-bener nggak bisa ngerasa Kigezi HPP Hades itu bisa direkomendasikan untuk siapapun, dan sampai sekarang terbukti gitu. Maksudnya yang beli, yang suka, yang gua tahu itu benar-benar bisa dihitung jari, cuma 1, 2, 3, dan sisanya tuh lebih ke menghujat atau sekedar beli buat nyoba sejelek apa sih, dan oh iya jelek gitu loh. Dan keyboard single gua nggak pernah lihat lagi itu dibicarakan sekarang. Jadi ya kalau produk-produknya semacam itu ya gua ada setujunya. Tapi di satu sisi gua nggak bohong juga, ada produk-produk yang sangat spesial buat gua seperti Estrella ini ataupun si Moondrop Dusk ini, dimana kita nggak melihat bukan cuman soal harga doang, tapi ada idealisme dari reviewer itu yang dimasukkan ke dalam IEM-nya. Jadi contohnya si Estrella ini, Jay sendiri pernah ngomong dia targetnya bikin IEM yang fun, yang immersive, yang asik banget, di budget di bawah $500 tapi bisa menyaingi $500 ke atas, dan dia berhasil bikin di harga $300 ujung-ujungnya dengan konfigurasi yang kalau misalnya kita lihat secara bahan juga nggak murah gitu, 2 DD plus 4 BA nya juga yang branded pula, bukan yang aneh-aneh. Nah, buat gua ini idealismenya Jay di bagian technical itu beneran terwujud rasanya. Technicalnya sangat menonjol di harganya, megahnya, asiknya, fun, sesuai banget yang Jay bilang. Tapi dia juga ngomong secara frustrationnya dia pingin tadinya bawa entah switch entah apa gitu, dia ngerasa ini kadang-kadang buat beberapa genre bisa bass kegedean, makanya dia rekomendasikan pakai vent mode itu. Cuman kalau misalnya ada teknologi somethingnya lagi itu lebih mahal, jadi dia cuma bilang ya udah pakai vent mode aja, dan itu bener mengurangi bassnya dengan signifikan. Jadi di sini gue ngerasa gue melihat idealismenya Jay dalam Estrella ini, dan itu terwujud dengan baik, dan ini menjadikan sesuatu yang spesial walaupun naik sedikit harganya dibandingkan Ziget-Ziget yang lainnya. Lalu kalau misalnya kalian juga lihat videonya Chronicle mengenai Moondrop Dusk ini dan kenapa dia dinamain Moondrop Dusk bukan Blessing 3 Dusk gitu, dia kan ngomong bahwa dia kalau yang Moondrop Blessing 2 dan Moondrop Blessing 2 Dusk, kenapa dia masih kasih nama Blessing 2 Dusk, itu karena dia cuma nge-retune aja pakai bahan yang sama persis dari Blessing 2. Dia pengen lebih ngebas lagi dan lebih, kalau nggak salah lebih sedikit kalem ya permennya, gue agak lupa tuh biasa. Yang intinya cuma di retune dengan bahan yang sama. Nah, tapi di Blessing 3 ini untuk mencapai sesuatu yang dia mau, dia bilang kan dia kurang suka sama treble-nya selama ini, dan dia nggak bisa menemukan bahan driver yang oke, apalagi sempat terjadi masalah juga sama driver dan housingnya, ada yang short circuit atau gimana. Gue sedikit agak lupa, kan bisa lihat reviewnya juga langsung tentang itu, videonya tentang pembuatan Blessing Dusk ini. Ujung-ujungnya dia seolah memaksa Moondrop untuk bikin suatu tipe driver yang baru, dimana kalian bisa lihat ya by nama dia bilang kan 2DD-nya itu gua rasa sih bahannya persis seperti Blessing 3, cuman warnanya doang beda sama di retune lebih gede aja dikit. Lalu kemudian di area mid range-nya gua rasa sih mungkin menggunakan bahan yang sama dengan Blessing 3 tapi dikalemin dikit. Tapi treble-nya pakai 2 planar tulisannya yang bentuknya seperti BA begini. Dan ini buat gua berasa banget dan spesial banget. Lihat frekuensi responsnya, gue rasa dari semua IEM yang gue pernah review, semua IEM yang gue pernah ukur, sekarang masa bodoh itu harga berapapun, gue nggak pernah lihat extension treble selinier Blessing Dusk ini yang jujur aja itu buat gue sesuatu yang spesial banget. Makanya ini langsung masuk kategori spesial dan mungkin bisa dibilang Moondrop favorit gue, terlepas harga masa bodoh, ini Moondrop favorit gue sekarang. Jadinya dari hal ini, kedua hal ini, Ziget Estrella ataupun Dusk, itu bisa kelihatan ada idealisme dari reviewernya yang dia paksakan harus bisa begini, harus bisa begitu, masuk ke dalam IEM-nya, dan itu dia mau nggak mau walaupun dengan waktu yang agak lama,
akhirnya brandnya berhasil mewujudkan itu. Nah kalau di situ gue suka banget karena walaupun konfigurasinya serupa mungkin sama teman-teman atau yang lain, tapi ada sesuatu yang spesial yang beda daripada yang lain. Nah di situ gue sangat appreciate untuk usaha para reviewer ini. Jadi yes, gue bisa bilang semuanya tidak bisa simply plus and minus, black or white. Ada gray area di sini di mana gue pribadi memang ada yang cons, beberapa barang tuh ya cuman mahal doang tapi nggak bagus. Ada beberapa juga kayak yang barang yang bagus sekali sampai kerasa gitu idealisme dari reviewer tersebut masuk ke dalam produknya dan itu menjadikan produknya spesial dibandingkan yang lain. Nah tapi in the end kalau misalnya gue ngeliat seluruh rekam jejak itu gue ngerasa gue lebih ke pro dengan reviewer ini. Kenapa? Karena mereka menciptakan standar baru yang mungkin tidak terlalu dilihat sama brand-brand. Contohnya aja Crinacle yang memperkenalkan tuningan-tuningan Harman, tapi Harman-nya upper mid turunin karena dia pribadi nggak suka Harman dan itu ternyata jadi tuningan yang rapih. Terlepas lu suka itu apa enggak ya, tapi at least by frequency response sekarang IEM itu udah mencoba by frequency response dulu nih, itu rapi. Itu nggak sembarang V-shape, nggak sembarangan fix mid naik turun kayak zaman dulu sebelum frequency response dan juga reviewer ini diperkenalkan gitu dan mengkritis untuk frequency response yang lama. Jadinya sekarang seolah ada standar baru. Kalau at least nih kalau lu ngeluarin produk frequency response-nya kudu rapi gitu. Terlepas nanti bagus apa enggak sama yang lainnya, tapi produk-produk yang beredar di masyarakat sekarang itu ada rekam jejak dari idealisme beberapa reviewer tersebut dan gue nggak akan bohong, yang pasti buat gue paling berpengaruh memang Crinacle dan apalagi dengan dengan frekuensi respons dan bisa diperbandingkan gitu ya. Jadinya sekarang gue ataupun lu sebagai consumer itu bisa dapetin banyak banget produk dengan frekuensi, at least frekuensi responsnya dulu itu sudah rapih, nggak ada yang peak tinggi atau turun. Nah tinggal kalian yang mau arahin seleranya lebih ke sini, seleranya lebih ke sana, tapi pilihannya dari banyak banget yang bagus. Karena brand tentunya juga berlomba-lomba untuk menjadikan produk yang terbaik, nggak cuma sama reviewer doang. Jadi gue pribadi masih ngomong, mungkin dengan zaman sekarang, yes gue masih pro sama collab dengan reviewer ini. Dan gue masih penasaran malah dengan banyaknya segala macam produk yang sudah sebagus ini, sudah serapi ini, walaupun tanpa reviewer. Nah kalau misalnya collab lagi sama reviewer, apalagi yang mereka mau sajikan. Dan yes, gue rasa gitu aja untuk bukan review, tentang ngobrol kali ini. Tentunya in the end, gue tidak akan menganggap suatu produk reviewer collab itu spesial. Gue hanya akan menganggap itu ya produk sama produk yang lain, sama kayak produk-produk lainnya gitu, entah itu collab atau enggak. Tapi gue sangat menghargai rekam jejak dan juga historinya dengan masuknya reviewer ke dalam dunia produsen audio-audio seperti ini. Gitu aja mungkin, thank you for watching and see you next time. Dan gue berharap kalian juga tulis nih pendapat kalian tentang collab sama reviewer ini gimana di kolom di bawah. Bye bye.